Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Materi pertama yaitu model pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran berbasis proyek akan disampaikan oleh Suci Miranti Hakiki. Yang kedua itu model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran inquiry akan disampaikan oleh Tania Wulandari. Dan yang terakhir model pembelajaran induktif dan model pembelajaran kooperatif akan disampaikan oleh Fatimah Zahra. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama tentang model pembelajaran berbasis masalah atau problem solving. Menurut Trianto, model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal. Menurut Booth, model pembelajaran berbasis masalah ini adalah pendekatan pembelajaran yang mengarah pada pelibatan siswa dalam mengatasi masalah belajar dengan praktik nyata. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah yang bisa teman-teman baca. Lalu ada kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya, yang pertama menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan. Yang keempat, memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari. Adapun kelemahannya, yang pertama memungkinkan siswa menjadi jenuh. Yang kedua, memungkinkan siswa kesulitan dalam memproses sejumlah informasi. Nah, apakah model pembelajaran berbasis masalah cocok dalam pelajaran matematika? Iya, cocok, karena dapat mendukung peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik melalui penyelidikan dan pemecahan masalah yang berimplikasi pada perkembangan konstruksi. Lanjut, yang kedua, ada model pembelajaran berbasis proyek. Menurut Daryanto, model pembelajaran berbasis proyek adalah suatu model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek ini adalah pembelajaran yang berfokus pada aktivitas peserta didik untuk dapat memahami suatu konsep dan prinsip dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang suatu masalah dan mencari solusinya. Selanjutnya ada karakteristik, prinsip-prinsip, langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek yang dapat teman-teman lihat dari PPT. Selanjutnya adapun kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, yang pertama menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengolah informasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Adapun kelemahannya, yang pertama membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang kedua, beberapa siswa mengalami kesulitan selama proses pembelajaran. Dan yang keempat, membutuhkan guru yang terampil. Nah, apakah model pembelajaran berbasis proyek cocok dalam pelajaran matematika? Iya, pembelajaran berbasis proyek cocok dalam pelajaran matematika karena siswa belajar bahwa matematika tidak hanya teoritis, tapi praktis dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga adalah model pembelajaran discovery learning. Menurut Jerome Bruner, model discovery learning yaitu metode belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis. Contohnya yaitu pengalaman. Lalu menurut Bell pada tahun 1978, discovery learning adalah belajar yang terjadi sebagai hasil dari siswa memanipulasi, membuat struktur dan mentransformasikan informasi sedemikian sehingga dapat menemukan informasi baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri. Maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Lalu selanjutnya adapun karakteristik, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah pada model pembelajaran discovery learning yang dapat teman-teman lihat. Serta selanjutnya adapun kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya, apakah model pembelajaran discovery learning cocok dalam pembelajaran matematika? Jawabannya adalah iya,
Karena pada pembelajaran discovery learning ini sangat memungkinkan peserta didik untuk terlibat secara aktif pada proses pembelajaran. Contohnya tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang sederhana yang diperoleh peserta didik melalui model discovery learning. Hal tersebut menunjukkan bahwa model discovery learning mampu meningkatkan aktivitas belajar peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup. Lalu yang keempat adalah model pembelajaran inquiry. Menurut Dakir pada tahun 1989, metode inquiry adalah metode mengajar yang memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan sendiri pemecahan permasalahan atas dasar pemikiran dan pengamatannya. Menurut Heri Sukarman pada tahun 1999, metode inquiry adalah cara penyampaian mata pelajaran yang banyak melibatkan siswa dalam proses mental dalam rangka penemuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode inquiry adalah cara mengajar yang menekankan pengalaman mengajar dan mendorong siswa untuk menemukan konsep dan prinsipnya sendiri. Selanjutnya, adapun karakteristik, prinsip-prinsip, serta langkah-langkah dalam model pembelajaran inquiry yang dapat teman-teman lihat. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kelemahan dalam model pembelajaran inquiry. Selanjutnya, apakah model pembelajaran inquiry ini cocok dalam pembelajaran matematika? Jawabannya adalah iya, karena metode inquiry merupakan metode pengajaran yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Dalam penerapan metode ini, siswa dituntut untuk lebih banyak belajar sendiri dan berusaha mengembangkan kreativitasnya dalam pengembangan masalah yang dihadapinya sendiri. Nah, adapun contoh dengan pendekatan inquiry ini pada siswa, yaitu pada siswa SD yang akan lebih memahami masalah ini berkaitan dengan materi FPB dan KPK, karena siswa mencari semua data sendiri, kemudian menyimpulkan sendiri sehingga dapat mengembangkan pendidikan demokrasi. 5. Model pembelajaran induktif. Ada banyak para ahli mengartikan dari pengertian model pembelajaran induktif. Kami mengambil dari Suciati dan Huda. Dan dapat kami simpulkan bahwa model pembelajaran induktif adalah pembelajaran yang menerapkan proses berpikir khusus menuju umum. Hal yang bersifat khusus berupa observasi dan penelitian, sedangkan hal yang bersifat umum adalah pengalaman siswa. Dan asumsi bahwa setiap manusia adalah konseptor, itu maksudnya adalah model pembelajaran ini terlahir dari siswa. Adapun karakteristik, prinsip serta langkah-langkah dari model pembelajaran induktif ini, teman-teman dapat melihat slide yang ada. Dan ada juga kelebihan serta kelemahannya. Kelebihannya pertama, guru langsung memberikan informasi berupa ilustrasi mengenai topik yang akan dipelajari. Kedua, siswa mempunyai gambaran umum mengenai topik pembelajaran. Ketiga, sangat efektif karena ada proses tanya jawab. Di kelemahan, pertama, membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya. Kedua, guru harus menjaga perhatian siswa agar tetap pada pembelajaran. Ketiga, kesuksesan proses belajar tergantung pada ilustrasi yang diberikan. Apakah model pembelajaran induktif cocok dalam pelajaran matematika? Pembelajaran induktif cocok dalam pelajaran matematika karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik melalui ilustrasi-ilustrasi yang diberikan guru melalui pengamatan. Pembelajaran induktif dalam konteks pembelajaran matematika adalah suatu strategi pembelajaran matematika di dalam kelas. Misalnya, guru memberikan materi mengenai bangun ruang, lalu guru tersebut menyuruh siswa untuk membuat media dan mengamati media tersebut. 6. Model pembelajaran kooperatif. Kami mengambil dari Azizah dan kami simpulkan, jadi model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil sehingga pembelajar bekerja sama dalam memaksimalkan kegiatan belajarnya sendiri dan juga anggota yang lain. Ada karakteristik, prinsip-prinsip, serta langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif. Teman-teman dapat melihat di slide ini. Dan ada juga kelebihan serta kelemahannya. Kelebihannya yang pertama, siswa tidak terlalu bergantung pada guru. Kedua, siswa dapat
belajar bagaimana menghargai pendapat orang lain. Ketiga, siswa dapat memahami karakteristik teman-temannya. Kelemahannya, pertama, membutuhkan fasilitas yang lengkap. Kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai target yang diinginkan. Ketiga, sulit membentuk kelompok yang benar-benar dapat berkolaboratif. Apakah model pembelajaran kooperatif cocok dalam pelajaran matematika? Pembelajaran berbasis kooperatif cocok dalam pelajaran matematika karena siswa dapat belajar bahwa cara menyelesaikan persoalan dalam matematika dapat diselesaikan dengan cara kolaboratif. Namun, kurang efektif jika kelompok tersebut tidak dapat diajak bekerja sama. Contoh dalam pembelajaran matematika yaitu guru membentuk kelompok terdiri dari 3 sampai 5 siswa. Lalu guru memberikan soal yang berbeda-beda kepada setiap kelompok. Setelah itu, setiap kelompok menyelesaikan soal itu dengan anggota kelompoknya.